Selamat datang di Ajaib Alpha Weekly Snap bersama saya Alvin dari tim Financial Expert saham AS Ajaib Alpha yang akan bahas soal pergerakan pasar saham Amerika minggu ini. Pasar saham Amerika kembali cetak all-time high sepanjang pekan 11 sampai 15 Agustus. Sentimen utama datang dari kejahatan tarif 90 hari antara Amerika dan juga China yang berlaku sampai November 2025. Ditambah lagi data inflasi yang turun sehingga makin besar harapan suku bunga segera dipangkas. Ini bikin investor optimis, inflow ke bursa Amerika pun terus mengalir deras. Secara mingguan, S&P 500 naik 0,94%, sedangkan Dow Jones menguat 1,72% dan Nasdaq tambah 0,76%. Dari sisi saham Amerika, ada pergerakan yang cukup bagus. Intel melonjak 22,8% setelah kabar bahwa sahamnya bakal dibeli pemerintahan Trump. United Health juga terbang 24% usai Berkshire Hathaway milik Warren Buffett memborong 5 juta lembar sahamnya. Selain itu, ada juga saham UAL naik 14,45%, lalu Albemarle naik 13,84%, dan Delta Airlines naik 11,29%. Pada pekan ini, ada beberapa berita yang menarik yang berdampak pada pasar saham Amerika. Bursa dunia lagi berpesta karena untuk pertama kalinya indeks MSCI All World Country itu tembus level 954,2. Wall Street juga ikut menguat, S&P 500 naik 0,32%, sedangkan Nasdaq 100 tambah 0,05%. Lalu Dow Jones juga lompat ya, 1,07%. Nah, apa sih pendorong utamanya? Yaitu adalah ekspektasi suku bunga The Fed bulan September akan diturunkan dengan probabilitas 94%. Analis juga bilang bahwa kemungkinan penurunan suku bunga bisa mencapai 50 bps. Data inflasi Juli itu juga kasih angin segar ya. CPI hanya naik 2,7% year on year. Ini bikin peluang pemangkasan suku bunga makin besar. Dan Goldman Sachs juga prediksi bakal ada 3 kali pemotongan suku bunga di 2025. Ditambah 2 kali lagi di 2026. Kalau ini benar, pasar saham global berpotensi terus cetak rekor baru sampai akhir tahun ini. Dari sisi geopolitik, pertemuan Trump dan Putin di Alaska memang belum menghasilkan kesepakatan soal Ukraina. Tapi pasar tetap tenang ya, karena nggak ada sanksi yang baru. Bahkan perpanjangan kejahatan tarif 90 hari antara Amerika dan juga China juga jadi kabar yang baik. Menghindarkan lonjakan tarif hingga 145% dan membuka jalan negosiasi yang baru. Di sektor saham, maskapai penerbangan seperti United Airlines, American Airlines, dan juga Delta itu terbang hampir 10%. Setelah harga tiket naik 4% di bulan Juli lalu. Investor lihat hal ini sebagai tanda pemulihan margin setelah periode diskon yang sangat panjang. Jadi minggu ini kita punya kombinasi inflasi yang jinak, ekspektasi rate cut, dan juga kejahatan dagang antara Amerika dan juga China. Selain itu, saham sektor penerbangan juga kembali mengudara. Singkatnya, pasar global sedang ada di mode bullish maksimal nih. Sekarang kita akan membahas berita emiten yang menarik belakangan ini. Pasar saham Amerika minggu ini itu dipenuhi dengan kabar yang cukup besar dari berbagai sektor. Dari otomotif, Ford berencana investasi sekitar 2 miliar US dollar untuk mengubah pabrik yang di Kentucky menjadi fasilitas EV yang super efisien dengan sistem rakitan yang inovatif. Model pertama yang diproduksi adalah pickup listrik dengan harga mulai US dollar 30.000 yang ditargetkan meluncur tahun 2027 mendatang. Langkah ini jadi strategi Ford untuk saingi dominasi BYD dari China. Dari sektor farmasi, AbbVie juga ikut ekspansi dengan investasi US 195 juta buat bangun pabrik bahan obat di Illinois. Bagian dari komitmen lebih dari US 10 miliar dalam 10 tahun ke depan ya. Strategi ini membuat farmasi AS itu lebih aman dari ancaman tarif impor obat hingga 250%. Berlanjut ke sektor teknologi, Cisco System juga melaporkan pendapatan kuartal 4 2025 sebesar 14,7 miliar US dollar, naik 8% year on year dengan pesanan AI tembus US dollar 2 miliar. Lebih dari target 2 kali lipat. Meski begitu, sahamnya turun 1,42% ke US dollar 71,38 karena investor agak khawatir outlook ke depannya. Sebaliknya, saham Intel justru melesat 7% ya karena kabar pemerintahan Amerika berpotensi ambil saham untuk mempercepat pembangunan pabrik semikonduktor di Ohio. Sementara itu, investor legendaris juga Warren Buffett lewat Berkshire Hathaway kembali bikin manuver dengan membeli 5 juta saham United Health senilai 1,57 miliar setelah harga sahamnya jatuh 60% beberapa bulan terakhir. Di sisi lain, John Deere masih kesulitan nih dengan pendapatan kuartal turun 9% menjadi US dollar 12 miliar dan labanya juga anjlok 26% karena lemahnya harga komoditas serta tambahan beban tarif sekitar US dollar 600 juta. Dari kabar Ford yang agresif masuk EV, AbbVie dan juga raksasa farmasi lain yang memperkuat produksi, Cisco yang masih jadi pemain utama di bidang infrastruktur AI, hingga langkah berani Warren Buffett di United Health, serta tekanan yang masih membayangi John Deere, semua ini menunjukkan bahwa pasar saham Amerika terus bergerak dinamis dengan peluang sekaligus tantangan di setiap sektor. Buat investor Indonesia, penting banget nih untuk selalu update, karena kabar seperti ini bisa jadi petunjuk arah kemana aliran modal global akan bergerak. Jadi, tetap pantau perkembangan dan jangan lupa pilih instrumen investasi yang sesuai dengan profil risiko kalian. Ajaib semua bisa.